Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, kesehatan. Insya Allah kita diberikan keikhlasan. Pada kali ini saya akan memberikan konten tentang overhaul dari mesin, ya, Xenia K3FE, ya, mesin injeksi, ya, VVTi. Ini belum dual tapi sudah menggunakan VVTi, ya, variable valve damping injection. Langkah pertama adalah kita melepas busi, ya, top busi itu, ya, itu top busi sekaligus coil itu, ya. Oke, kita lepas tutup bloknya, kepala silindernya. Oke, sudah kita lepas, ya. Kita berikutnya adalah melepas, ya, bak samping, ya, bak depan, ya, ini bak depan, bagian depan kita lepasi semua, ya. Kulitnya kita lepas, ya, karena mengganggu, karena ada di dalamnya ada baut 12 nih, yang harus kita lepas. Karena engkolnya nggak bisa, maka kita harus melepas kulinya saja. Oke, udah terlepas, ya. Nah, untuk berikutnya ini, ya, bak depan, ya, itu kita lepas bautnya, ya. Ada banyak ini, ya. Baut 17 nih, ya, yang harus kita lepas dulu, yang ke poros sengkol. Ini bautnya 10-an, ya, semua, ya. Mungkin ini tidak semua ada bautnya, ya, karena sudah sering kita bongkar, ya, sebagian sudah banyak yang hilang. Kita kendorkan, ya, semua baut yang ada. Oke, kalau semua sudah nggak ada, ya, maka kita lepas, ya. Masih ada satu, ya, baut 12, ya. Yo. Oke. Nah, udah kita lepas. Oke, ya, kita lepas. Nah, berikutnya adalah, ya, kita melepas ini, ya, seginya, ya, dari rantai kampratnya kita lepasi semua yang ada di depan, ya, komponen yang ada di depan ini, ya, paling depan ini, ya, kita lepas semuanya giginya, ya, ini. Kita lepas, ya. Ini rantai kamprat, ya, kita lepas. Ya, ya, berikutnya kita lepas, ya, tunok kenas bagian depan dan bagian hisap, ya, dan buang, ya. Ya, kita lepas yang hisap, ya. Yang ada VVT-nya itu dari yang hisap, ya. Itu yang belum ada VVTi, ya, itu buang.
Tapi yang sekarang yang terbaru itu hisap dan buang sudah menggunakan dual VVTi. Berarti nakasnya dua sudah menggunakan VVTi. Kita lepas baru 10-an ya, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Berarti satu nakasnya bautnya ada 8 ya, katupnya ada 16 ini ya. Satu silinder ada 2 hisap, 2 buang ya, berarti satu silinder ada 4 katup ya, katup hisapnya 2, katup buangnya 2 ya, berjejer ini ya. Jadi sebelah kanan adalah hisap, sebelah kiri adalah buang. Yang lurus kena pot ya, itu adalah buang. Yang tidak ada VVTi nya itu adalah katup buang ya. Karena ini tidak ada knalpot, maka yang lurus dengan VVTi itu adalah katup hisap. Yang tidak ada berarti dia adalah katup buang. Kita lepas semua, kita turunkan ya, untuk melakukan pemeriksaan nanti yang ada di dalam. Oke, ganti lepas yang buang, ini yang buang ya. Jadi yang pertama yang hisap, ini yang buang, kita lepas semuanya. Katup buang itu lebih kecil ya dibanding katup hisap ya. Di katup hisapnya diameter daun katupnya lebih besar ya. Kalau sudah terlepas mungkin bisa membedakan ya. Jadi kalau membedakannya posisi terlepas ya, berarti katup hisap diameter daun katup lebih lebar dibanding diameter daun katup pada katup buang. Kalau panjangnya sama ya, panjangnya baik hisap maupun buang adalah sama, tetapi untuk lebar daun katup yang membedakan ya. Karena daun katupnya untuk hisap dibuat lebar ya, supaya bahan bakarnya ya tercapai dalam segala kondisi ya, karena dia masuknya tanpa ada tekanan ya, makanya katupnya dibuat lebih besar. Sedangkan yang buang dibuat kecil karena keluarnya adalah menggunakan tekanan. Intinya seperti itu. Nah ya, berikutnya kita lepas ya silinder kop ya. Kop kita lepas ya. Kita kalau melepas ya menggunakan silang ya. Jadi kalau kita mengundurkan menggunakan silang ya dari tepi ya. Kalau melepas kita dari tepi terus ke tengah, menengah, menyilang. Tapi kalau kita mengencangkan itu diawali dari yang tengah, kita melebar ke kanan dan ke kiri. Itu cara SOP-nya seperti itu. Kalau posisi sudah kendur ya terserah ya. Jadi pertama mengendorkan pertama itu harus bertanda silang. Ya. Oke, kita kendorkan. Ya. Kita lepas semua ini ya, sampai silinder kopnya turun di bawah. Ya, nanti akan kelihatan piston ya, silinder 1, silinder 2, piston silinder 4. Silinder 1 dari depan ya, berarti yang depan tadi adalah sebagai tanda kalau dia silinder 1. Ya, kita ke belakang 2, 3 dan 4. Semua kita kendorkan ya.
kita pastikan kalau dia sudah tidak menyentuh sinder blok ya, dia sudah kendor, sudah lepas dari sinder blok, bautnya sudah yakin lepas dari sinder blok ya, karena tadi sudah kita kendorkan secara silang ya. Berikutnya kita kalau sudah kendor ya kita bisa semaunya. Ini bautnya panjang nih ya, baut sinder kop ini ya panjang ya dibanding yang lainnya ya, karena apa, dia perlu kekuatan ya. Jadi kalau makin panjang bautnya, makin panjang dratnya, maka kekuatannya juga akan lebih besar ya, lebih roso dibanding yang menggunakan drat pendek ya. Berarti nyokot itu saetik kalau pendek, kalau panjang berarti dia sampai ke dalam ya. Cara nguceki dhek luwih kuat dibanding yang drate pendek. Terus ya, sudah selesai ya, sudah selesai kita lepas ya, kita turunkan ya. Oke. Ya, selanjutnya kita putar ya, kita lepas bak kalter ya bagian bawah ya, supaya mudah kita putar ke atas. Jangan lupa dikunci ya untuk keselamatan kita bersama. Oke, mulai ya, lepas bak kalter ya. Bak kalter merupakan ya komponen penampung oli mesin ya, sebagai pelumas seluruh komponen mesin agar tidak keluar dari dalam mesin ya. Kita lepas semua. Oke, baut sudah terlepas semua ya. Ya, setelah bak kalter terlepas ya, kita melepas batang penggerak ya. Ya, berfungsi untuk penghubung ya antara piston dengan poros sengkol. Ya, shaker dengan setang. Ya. Kita lepas ya. Kita lepas sinder 4 saja salah satu ya. Nanti kalau kalian praktek berarti kalian harus melepas keempat-empatnya. Bautnya 12 nih ya, ring. Oke, terlepas ya. Kalau sudah terlepas ya, berarti kita tekan ya. Stangnya kita tekan bawah, pistonnya kita dari bawah. Nah ini ya muncul. Nah ini, oke. Piston sudah terlepas dari tempatnya. Berikutnya adalah pengukuran ya. Kita mengukur diameter silinder blok ya. Ini soalnya nanti ya, diameter silinder blok. Di situ ada silinder 1, 2, 3 dan 4. Jangka sorong. Nanti jangka sorong kita contreng karena kita menggunakan jangka sorong ya. Oke, kita ukur ya. Harus lurus nih ya. Jangka sorongnya tidak boleh miring. Berarti kalau posisi pas lurus kita tarik ke atas. Nanti hasilnya berapa itu yang valid. Oke. Nah, ini pas ya, lurus nih. Tidak boleh miring ya. Tuh hasilnya ya 35,73 mm. Itu pada silinder nomor 1 ya. Silinder nomor 1 35,73. Oke. Kalau sudah ya kita catat ya di buku tugas. Berikutnya ya, silinder 2 kita periksa ya, diameter dalam adalah 35
Ya, kalau sudah pasti kita catat di lembar kerja ya pada kolom silinder nomor 2. Ya, nomor 1 yang dekat dengan radiator ya depan. Ini ya 35,62 mm. Berikutnya adalah silinder nomor 3 ya. Kita periksa diameter dalam dari boring ya. Silinder nomor 3 itu adalah 35,81 mm ya. Kita serat di lembar kerja. Oke, yang terakhir adalah silinder nomor 4 ya. Silinder nomor 4 yang dekat dengan kopling nih ya, dengan roda gila ya. Hasilnya adalah 35,61 mm. 35,61 mm. Oke, selesai kita meriksa nomor 1 ya. Begitu itu caranya ya, kita menggunakan alat jangka sorong, berarti kita contreng ya. Kalau tengah itu bergig ya, berarti kita alat apa yang kita gunakan. Oke, selesai untuk nomor 1. Berikutnya adalah untuk lembar kedua ya. Kita buka lembar kerja yang kedua. Nih. Di sini yang atas itu adalah periksa piston ya dengan posisi manual ya. Manual itu ya kita lihat saja ya kondisinya bagaimana, bentuknya dan sebagainya. Kita nomor 2, periksa diameter luar dari piston ya. Diameter luar ini harus lurus nih ya, juga tidak boleh miring ya. Diameternya itu ya 35, berapa itu? 88 ya. Diameter luar piston. Berubah 35,90. Berarti yang benar tuh ya. 35,90 mm kita tulis di lembar kerja ya, silinder nomor 4 karena kita menggunakan silinder nomor 4. Nanti kalian kerjakan nomor 1, 2 dan silinder 3 karena ini contoh cukup 1 silinder saja. Berikutnya adalah kita periksa ya celah ring piston ya terhadap rumahnya ya. Ring piston itu fungsinya untuk merapatkan piston ya dengan dinding torak atau silinder ya, agar oli tidak bisa masuk ke dalam mesin atau ruang bakar biar rapat. Nah, ini celahnya standarnya 0,02 ya. Standarnya 0,02. Kita periksa ya fuller gauge ya, kita menggunakan fuller gauge. Mana yang masuk nanti kita ukur ya. Kalau masih bagus ya 0,2 nggak masuk itu ya. 0,1 ini ya, kalau nggak masuk kita ganti ya yang lebih kecil. Kita coba yang lebih besar dulu ini ya. Oke, nggak ada yang masuk, kita ambil yang paling kecil, 2 yang paling kecil ini ya, 0,02 sama 0,05 ya. Ini sudah lama nggak dipakai, burgiknya agak berkarat ini ya, angkanya tidak ada ya, angkanya sudah hilang. Tadi kita ngambil seadanya. Oke ya, ini nah ini udah masuk ini ya. Nah ini pasti set ini kalau nggak salah yang paling tipis 0,02. Nah ini karena nggak ada, kita pakai jangka sorong untuk mengukur ya
ketebalan dari filler gig. Oke ya, ukurannya pas tengah lah ya bergignya, jangan di dalam ya. Kalau di dalam otomatis akan nol ya. Ini kita pastikan dulu 0,1 berapa itu, 0,2 ya, 0,02 ya, 0,02 mm, berarti yang kecil sendiri ini ya, yang masuk berarti masih dalam kondisi yang baik ya. Kita tulis di nomor 4 di kolom keempat karena kita menggunakan silinder nomor 4 ya. Berikutnya kita periksa ya celah ring piston terhadap boring ya. Itu periksanya sebenarnya ada 3, atas, tengah, bawah ya. Nanti kita periksa yang atas berapa, yang tengah berapa, nanti yang bawah berapa ya. Nanti pengurangan atau gentong itu biasanya di tengah ya, karena terjadi gesekan yang paling besar itu di tengahnya boring ya. Jadi 0,14 ya. Ya, ukur celah ring piston yang atas ini ya, yang atas 0,14 mm, 0,5 ya. Jadi kesulitan ini ya karena satunya pegang HP ini. Oke, nah ini periksa, kita masukkan ke celahnya tadi ya, celahnya ring ya, yang masuk di puller gig yang angka berapa, yang ketebalannya ke berapa ya. Kita coba satu persatu ya. Ini saya perkirakan di antara 0,20 ya, 0,10 atau mungkin ke bawah ini ya, karena masih negatif. Ini harus rata ya. Untuk masang ring piston itu harus rata ya, tidak boleh miring ya. Pertemuannya ujung dengan ujung harus sejajar ya. Kalau tidak sejajar otomatis celahnya lebih besar. Nah, ini sambil yang lebih tipis ini ya. Ini harus rata ya, ini diameternya, ini ruangnya, yang bagian atas ya. Kalau sudah kita lepas. Oke, kita lepas. Nah, ini soalnya ya tadi. Berikutnya kita periksa ya yang bagian tengah ya, berarti agak ke dalam ya. Pergesekan gaya gesek yang paling besar itu adalah di tengah boring ya. Ini kita masukkan ringnya ke dalam ya. Ya kita kira-kira saja, kalau sudah di tengah ya sudah ya. Nanti kita ukur pertemuannya ujung dengan ujung itu celahnya berapa milimeter. Nah, ini kita ambil yang tipis saja ya, puller gig yang paling tipis ini sekitar 0,10 ini ya. Kalau nggak masuk ya kita ganti ya, yang lebih kecil lebih tipis lagi ya. Kita cari ya skala di bawahnya. Ini 0,02 ini ya, kita yang paling tipis sendiri. Ini paling tipis ini ya, ini agak masuk ini
kita tarik ke bawah, ke atas ya, bisa digerakkan. Berarti kalau masuk dan bisa digerakkan, itu yang benar. Kita rasakan ya. Kalau sudah ya, di fuller gig itu ada angkanya ya, karena ini sudah berkarat berarti tidak ada angka. Kita memerlukan namanya jangka sorong ya, untuk mengukur ketebalan dari fuller gig. Nah ini ya, kita ukur ya, diameternya berapa, tebalnya 0,07 ya. Mari kita buka ya lembar yang ketiga ya. Di lembar ketiga nanti kalian akan mengukur keovalan dan ketirusan dari poros engkol ya. Ini sebelah kiri ya hasilnya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mengukur ya, karena di bawah ya, mari kita putar lagi ya mesin ini ya. Kita putar, kita tarik ya ke atas atau setengah putaran untuk memastikan untuk pengukuran yang lebih mudah dan nyaman. Jangan lupa ya dikunci untuk keselamatan ya kita bersama ya. Kunci, yakin kalau itu sudah mengunci ya dengan benar. Oke, kita mulai untuk pengukuran ya keovalan ya. Keovalan itu tandanya plus, berarti dari samping ya, diameter tengah dari poros yang tengah ya, tengah, bawah, tengah, samping ya. Ini tengah bawah ini. Dan kita ukur atas bawah ini ya, atas bawah kita ukur hasilnya berapa nih, pelan-pelan ya. Nah itu hasilnya yang tengah 20,03 mm. Ini kita tulis 20,03 mm. Berikutnya adalah ya yang ujung sebelah ya. Ujung satunya kita lihat berapa diameter luarnya poros singkol ya. Itu ujung A dan ujung B ya. Ini diameternya adalah 20,04 mm ya. Ya, 20,04 mm. Ya, kita tulis di lembar kerja. 20,04 mm. Nah, keovalannya ya. Ini 20,04 dikurangi 20,03 sama dengan ya 0,1 mm. Berikutnya kita mengukur ya ketirusan ya. Tirus itu lincip ya, berarti dari ujung satu ke ujung berikutnya, ujung A dan ujung B ya. Ukur di tepi ya, tepi ujung ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita hasilnya berapa diameter luar dari ujung A ya, 20,03 mm ya. 20,03 mm diameter 1. Ditulis ya di lembar kerja 20,03 mm. Berikutnya ya ujung B ya atau D, ujung diameternya 20,02 mm di 2 ya, di diameter 2 ujung ya, 20,02 mm ya. Berarti ketirusannya adalah 20,03 dikurangi 20,02
0,02 ya, sama dengan 0,01. Berikutnya kita pasang kembali piston ya dan batang penggerak ya pada silinder 4 ya. Kita kencangkan, ini tadi sudah saya pasang ya. Kita tinggal mengencangkan ya baut dari batang penggerak ya bagian bawah bantalan ya pada silinder nomor 4. Kalau sudah ya, kita kencangkan, kita pasang halter ya, atau bak oli ya. Dia fungsinya untuk menampung oli ya supaya tidak berkececer di jalan ya. Kita pasang, kita terapkan ya pasne ya. Kalau sudah, kita baut secara merata ya dengan bor 10 nih ya, 10 mili bautnya. Kita kencangkan secara merata ya dari tengah silang ke tepi sampai merata ke seluruh bagian baut yang berada pada silinder blok. Oke, kalau sudah dikencangkan ya setelah merata, kita putar lagi ya. Kita tarik penguncinya ya, putar ke posisi semula ini ya, kita putar. Oke, ya pas, jangan lupa dikunci lagi. Berikutnya kita pasang ya silinder blok dan gasketnya ya, pak ya. Kita pasang bautnya, kita kunci ya sebelah pojok sama pojok ya, supaya gasketnya tidak selip. Nah, ini kita posisikan ya, kita cari lubang gasketnya ya, kita posisikan yang pas. Kalau sudah pas, kita masukkan ya, ganti pojok yang satunya kita posisikan antara lubang silinder blok, gasket dan silinder kop. Nah, udah selesai. Kalau sudah pas posisi, otomatis yang lainnya akan sama ya, akan mudah kita memasukkan bautnya. Oke, kita masukkan satu persatu. Oke, kalau sudah, kita kencangkan ya secara merata silang ya. Kalau kencangkan mulai dari tengah ya,
silang ke samping kanan dan samping kiri ya, supaya tidak terjadi kebengkokan pada dinding silinder.
Berikutnya kita pasang ya poros knock atau poros knock and as ya, hisap dan buang ya. Yang hisap ini sudah menggunakan VVTI ya, variable valve timing injection, itu ada knocknya ya, pas nih knocknya lah. Kalau sudah terkunci berarti dia pas, diputar dia tidak bisa berputar, berarti dia sudah ngenok, tidak terkunci, jadi dia siap dipasang. Oke, kalau sudah dipasang ya remnya, bautnya ya, satu persatu dikencangkan secara merata ya pada semua bagian ya, supaya tidak ada kebengkokan ya. Jadi ini tekanannya harus sama ini, jadi ada 8 baut 16 ya, jadi tekanannya harus sama, tekanan baut harus sama ya, tidak boleh ada perbedaan. Otomatis kalau ada perbedaan celah katupnya akan menjadi lebar nanti, akan berpengaruh terhadap suara mesin yang berisik. Ya, kencangkan baut ya secara merata di semua sisi, semua tempatnya, supaya tidak ada kelonggaran pada katup ya. Jadi kalau rata otomatis katupnya akan kencang, tidak ada kelonggaran, tidak ada kebengkokan pada poros knock and as ya. Berikutnya kita pasang ya timing cam ya, atau rantai kampret ya, beserta komponennya. Yang bagian depan ya kita pasang kampretnya, atau timing chain assembly ya. Jadi kita pasang, hati-hati masangnya. Ya, ini kita pasang ya timing jam atau rantai kampret namanya ya, yang biasa kita kenal ya, familiar dengan rantai
berat. Ya, berikutnya kita pasang ya timing cover cam ya, atau tutup rantai kampret ya bagian depan ya. Kita posisikan, kita paskan posisi ya supaya mudah kita masukkan. Nanti kalau tidak pas berarti ada yang ganjel istilah ya. Nanti kita paskan ya posisi ini supaya tidak ada lubang ya. Oke, kalau sudah pas ya, nanti kita baut ya secara merata pada bagian jam ya. Ini sudah pas ya, kita baut bagian-bagiannya ya, sebagian menggunakan baut, sebagian menggunakan mur ini ya. Ini bercampur ini. Nah, kita kencangkan nanti secara merata pada semua baut. Yang terakhir adalah kita pasang cylinder head cover ya, atau tutup cylinder head bagian atas ya, tutup noken as bagian atas ya, kita pasang, kita posisikan ya. Ini ada baut tengah ya, baut tengah kita masukkan B dulu biar mudah ya. Jadi kalau baut tengah gak masuk pada lubang koper ya dia sulit. Nah, ini ada bautnya ya, kita posisikan, kita masukkan, nah pas tepat itu ya. Kalau sudah kita baut ya secara merata sama, ini dari tengah nanti kita ngencangkan ya, dari tengah menyamping ke Terima kasih ya, jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan ya. Nanti konten baru akan segera menyusul di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.